Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya Bu Arum di sini mengajak kalian untuk lebih mengenal SMPK Maria Fatima dalam hal tata tertib siswa. Ada 3 tujuan di sini. Yang pertama, siswa semakin paham tata tertib sekolah. Yang kedua, siswa punya motivasi untuk mentaati tatipsi selama masa pandemi ini. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang baik dalam mewujudkan kepribadian siswa yang penuh kasih, unggul, dan visioner. Ada 3 latar belakang. Yang pertama, kenapa ada tatipsi? Untuk menciptakan rasa aman dan tertib di sekolah. Yang kedua, faktor utama sebagai penunjang penting dalam proses belajar mengajar jarak jauh atau daring. Yang ketiga, melatih kalian untuk menjadi pribadi yang disiplin, tertib, mandiri, dan tanggung jawab. Ada 4 bagian tatipsi selama masa pandemi. Yang pertama, hal kehadiran. Yang kedua, hal pembelajaran daring. Yang ketiga, hal penilaian daring. Yang keempat, lain-lain, yaitu mengenai seragam. Yang pertama, hal kehadiran. Siswa dinyatakan hadir jika mengikuti semua sesi pembelajaran yang ada pada hari tersebut. Jadi kalau misalkan ada 3 sesi, kalian harus hadir semuanya. Tidak boleh 1 hadir, 1 enggak, 1 enggak, atau 2 hadir, 1 enggak, 1 hadir, enggak. Jadi semua sesi harus kalian ikuti. Yang kedua, siswa tidak mengikuti pembelajaran karena sakit. Nah, jadi jika kalian sakit, maka orang tua kalian wajib memberitahukan kepada wali kelas melalui WhatsApp pada hari itu juga. Yang ketiga, siswa yang tidak mengikuti pembelajaran karena adanya peristiwa duka, orang tua wajib memberitahukan melalui WhatsApp pada hari itu juga. Yang ketiga, jika tidak bisa mengikuti pembelajaran karena peristiwa duka, orang tua wajib melalui WhatsApp ya tadi ya. Yang keempat, siswa tidak mengikuti pembelajaran karena ada kepentingan keluarga dan atau lainnya, wajib memberitahukan kepala sekolah melalui WhatsApp sekolah. Ini yang penting ya. 0882 2832 9397, sekurang-kurangnya 1 hari sebelumnya. Kedua, tentang hal pembelajaran daring saat bergabung. Nah, jadi kalian wajib bergabung pada aplikasi Tatap Maya 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selambat-lambatnya 1 menit. Jadi paling lambat 1 menit sebelum pembelajaran. Jika kalian tidak bergabung sesuai dengan ketentuan ini, tidak hadir. Jadi kami anggap A atau hadir tanpa keterangan. Presensi. Siswa diwajibkan menanggapi panggilan Bapak Ibu guru pengajar ketika proses presensi dengan mengaktifkan mikrofon dan kamera. Jadi mikrofon dan kamera harus aktif dua-duanya, tidak boleh 1 dua-duanya. Kemudian yang kedua, jika kalian tidak menanggapi panggilan Bapak Ibu guru pengajar saat presensi selama 3 kali, maka tidak hadir tanpa keterangan. Jadi kalau misalnya baru ngomong Diana, nah Diana tidak menanggapi, maka kalian dianggap tidak hadir. Lalu
proses pembelajarannya ini ya. Siswa wajib mengenakan seragam sesuai ketentuan sekolah. Ya, jadi yang ketentuan nanti ada di bawah. Siswa wajib mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan kamera yang aktif. Kameranya harus on, memperlihatkan wajah. Ya. Nah, ini saat proses nih ya, saat proses pembelajaran. Kamu mengenakan, nah ini ya. Siswa jika melanggar poin B atau C serta telah diperingatkan sampai 3 kali, maka tidak ada respon, kalian akan dikeluarkan dari proses pembelajaran dan dianggap tidak hadir tanpa keterangan. Yang kelima, siswa wajib bertutur kata, bersikap, dan berperilaku sopan. Yang keenam, F. Siswa dilarang menulis pesan daring atau chat tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Dilarang men-screenshot wajah teman yang ada di layar untuk dijadikan bahan perundungan. Jika kalian melanggar poin E atau F yang tadi dan diperingatkan sampai 3 kali, maka akan dikeluarkan dari proses pembelajaran, akan dianggap tidak hadir tanpa keterangan. Dan poin G, kalian akan ada pembinaan khusus dengan guru BK. I. Jika siswa mengalami kendala pada jaringan dan atau perangkat, wajib konfirmasi kepada guru pengajar, baik itu WA, SMS, dan lainnya sesegera mungkin dengan menyertakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, misalkan hasil screenshotnya, surat edaran PLN, dan sebagainya. Hal penilaian daring. Penilaian daring saat PHP, gitu ya. Siswa wajib mengikuti PHP sesuai jadwal yang ditentukan oleh guru. Siswa yang tidak bisa mengikuti PHP sesuai dengan jadwal yang ditentukan wajib menginformasikan kepada guru mata pelajaran disertai alasan sebelum pelaksanaan. Jadi harus sebelum, tidak boleh sesudah, sebelum. Yang ketiga, C. Siswa yang mengikuti PHP susulan jika tidak memenuhi poin B, maka maksimal PHP adalah nilai PHP kalian adalah KKM. Siswa yang nilai PHP belum memenuhi KKM mempunyai hak, jadi ada 3, mengikuti remedi dengan ketentuan. Remedi pertama, semua siswa berhak mengikuti PHP. Remedi kedua atau R2 dengan syarat nilai remedi pertama harus lebih besar sama dengan nilai PHP. Ya, remedi ketiga dengan syarat nilai remedi kedua lebih besar sama dengan dari nilai remedi pertama. Jadi nilainya harus lebih besar atau sama dengan. Kalau kurang dari itu tidak boleh ikut. Siswa yang tidak mengikuti PHP dan remedi sampai batas waktu yang ditentukan dan telah diperingatkan sampai 3 kali, maka akan diberi nilai 0. PHK atau penilaian harian keterampilan. Siswa diwajibkan mengikuti PHK sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Siswa yang terlambat mengumpulkan hasil kerja PHK lebih dari 24 jam, maka nilai maksimal adalah KKM. C. Siswa yang nilai PHK belum memenuhi KKM diberi kesempatan untuk 1 kali perbaikan saja. D. Siswa yang tidak mengikuti PHK sampai batas waktu yang ditentukan dan telah diperingatkan sampai 3 kali, maka diberi nilai 0. PTS penilaian tengah semester, PAS penilaian akhir semester, PAT penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Ya, jadi penilaian ini untuk ini. Lalu siswa diwajibkan mengikuti kegiatan PTS
PAS, PAT, dan US sesuai dengan ketentuan sekolah. Siswa jika tidak bisa mengikuti ini sesuai jadwal yang ditentukan, wajib menginformasikan kepada sekolah melalui wali kelas disertai alasan sebelum. Jadi di sini ya, sebelum pelaksanaan. Siswa yang mengikuti PTS, PAS, PAT, dan US susulan jika tidak memenuhi ketentuan poin B, maka nilai maksimal adalah KKM. Yang keempat atau D, PTS, PAS, PAT, dan US tidak ada remedi. Jadi yang remedi hanya PHP ya. Nah, ini ketentuan hal berpakaian. Ini harus diingat baik-baik. Jadi kalau hari Senin gitu ya, hari Senin kalian mengenakan seragam nasional putih, biru tua, berdasi. Begitu. Kaos kakinya SMPK Maria Fatima, sepatunya juga sepatu hitam. Rambut untuk yang putri harus diikat, kelihatan telinga, gitu ya, karena kalian masih SMP. Hal berpakaian hari Selasa. Jadi mengenakan seragam putih dan biru muda. Ini khas SMPK Maria Fatima. Putih dan biru muda. Kaos kaki SMPK Maria Fatima, lalu sepatu hitam. Ya, itu yang dikenakan. Sepatunya juga kaos kakinya ini kalau sebelum pandemi harus di atas. Tidak boleh sampai menyerupai atau mendekati garis sepatu, tidak boleh, harus di atas. Kemudian pada hari Rabu, itu ya, ini ya, di waktu itu diwakili Kalistus Jalu dan Utada, mengenakan seragam kotak-kotak putih berdasi. Ya, kotak-kotak putih berdasi, dasinya ada merahnya, garis merahnya. Ini ya. Ini untuk hari Rabu, ini namanya seragam khas perkumpulan Dharma Putri. Tuh. Sedangkan yang untuk hari Kamis, kalian mengenakan seragam batik. Ya, batik ini berkerah. Ya, semuanya berkerah sopan. Bawahnya harus celana panjang. Semua celana panjang dan bersepatu hitam. Kalau rok boleh, borong boleh, tapi di bawah lutut gitu ya. Semuanya boleh asal sopan, bukan batik yang lubang punggungnya, bukan batik yang lubang bahunya, tidak ya. Seperti ini sopan. Nah, yang untuk hal berpakaian hari Jumat, kalian mengenakan seragam pramuka. Jadi lengkap di sini ya. Ada hasduknya, ada kolongnya, ada ikat pinggangnya gitu ya. Nih, kaos kakinya juga hitam dan bersepatu hitam. Ini diwakili Eri Kurniawan, semuanya alumni ya, dan Maria Elvina Putri Damayanti. Itu yang dikenakan. Nah, untuk tahun pelajaran kali ini hanya 5 hari. Jadi kalian bersekolah di SMPK Maria Fatima hanya 5 hari sampai Jumat saja. Nah, begitu anak-anak dari saya mengenai Tatipsi SMPK Maria Fatima. Jayalah SMPK Maria Fatima. Terima kasih. Matur nuwun. Xie xie. Berkah dalam.